Oke, lumayan lah ya. Yuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Sofia, terus selamat malam juga teman-teman LO. Selamat malam juga teman-teman peserta dari Sekolah Kepenulisan 2020, terutama tim yang dimentori oleh Mbak Sofia. Nah, malam ini kita akan ada sesi pertemuan mingguan dengan Mbak Sofia. Nah, saat ini kira-kira kita mungkin langsung mulai saja karena Mbak Sofia juga bakal ada agenda juga di sini. Teman yang lain, mungkin kita bisa buka dengan baca Bismillah bersama-sama. Bismillah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Sofia. Oke, terima kasih. Sebentar ya. Saya coba untuk share screen. Oke, saya coba untuk share screen. Oke, bisa dilihat semuanya? Sudah bisa dilihat belum? Hari ini kita akan belajar tentang cara membuat abstrak dalam karya tulis ilmiah terlebih dahulu. Karena di dalam KTI itu kita pertama itu harus membuat, dan yang diminta itu biasanya yaitu kita harus ini abstraknya dulu gitu. Karena untuk LKTI jarang sekali kalau langsung full paper, biasanya juga ada seleksi abstraknya terlebih dahulu, baru ketika nanti kalian lolos seleksi abstraknya, baru melanjutkan ke tahap full paper. Oke, yang pertama, saya akan cerita tentang cara membuat abstrak yang bagus dan yang sesuai dengan permintaan beberapa lomba, dan kebanyakan lomba 99% itu seperti ini ya. Jadi yang pertama, ini saya membahasnya lomba ya, bukan untuk paper atau artikel ilmiah yang dijurnalkan, yang maksudnya yang disubmit ke jurnal internasional atau jurnal nasional, tapi lebih ke lomba. Nah, yang pertama yaitu teman-teman harus menuliskan judulnya kembali. Jadi teman-teman nggak langsung menuliskan abstraknya, tapi menuliskan kembali judulnya teman-teman apa gitu. Nah, ketika judulnya sudah, jadi ini yang kemarin saya bawa ke Medan ya, yang terakhir pas pandemi itu, pas tanggal 7 Maret 2020, yaitu Lawford. Lawford itu kepanjangan dari Lotion from Euphorbia hirta, sebagai sampai itu Euphorbia hirta saja. Nah, ini tujuannya adalah sebagai lotion anti nyamuk inovatif pencegah demam berdarah gitu. Nah, di sini teman-teman tahu kan brandingnya adalah Lawford. Gitu. Lawford itu daun Euphorbia hirta itu apa sih? Daun Euphorbia hirta itu daun patikan kebo. Seperti ini bentuknya teman-teman. Di bagian, nah ini bisa terlihat? Ini adalah daun patikan kebo. Bisa, Mbak. Oke, ini namanya daun patikan kebo. Mungkin di halaman teman-teman atau di kampus sering menjumpai ini. Di Fakultas Hukum banyak, di jalanan dekat Taman Cerdas itu juga banyak. Kemarin saya pas nyari untuk penelitian tuh di situ, di putar-putar fakultas gitu. Oke, selanjutnya yaitu teman-teman menuliskan namanya siapa saja penulisnya gitu. Posisi ketua itu di awal. Nah, biasanya ada tulisan ini, misalkan tidak diminta, teman-teman tulisin 1, 2, 3 gitu. Namun kebanyakan juga sudah, panitia itu sudah mengarahkan untuk menuliskan nama ketua di depan gitu, dengan menuliskan ada nomor di sini. Ada nomor kecil yang ditulis, nah ini yang saya, yang saya tanda ini. Nah, penulis kedua siapa, penulis ketiga siapa. Nah, fakultas di sini adalah biasanya itu teman-teman harus benar-benar membaca panduannya abstrak itu seperti apa, karena masing-masing lomba itu beda. Ada juga yang saya pernah lomba di Pontianak, itu panitia tuh minta setiap peserta itu harus menyantumkan nama fakultasnya.
Nah, teman saya yang penulis kedua sama ketiga ini dari Fakultas MIPA, tepatnya dari Prodi Biologi Murni, FMIPA. Nah, tapi pada saat di Medan kemarin yang diminta adalah cuman fakultas dari ketuanya. Karena ketuanya kemarin saya, berarti saya adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, seperti itu. Ada juga panitia yang meminta semuanya dituliskan fakultasnya. Kalau semuanya dituliskan fakultasnya, ditulis dulu semuanya. Nama anggotanya siapa saja, nama ketua, nama anggotanya siapa saja, baru nama fakultasnya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, bawahnya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan, bawahnya lagi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam gitu. Jadi teman-teman nggak boleh menuliskan meskipun sama nama fakultasnya, fakultas ini sama, itu nggak boleh satu saja. Nanti kan panitia bakalan bingung. Ini yang double fakultas keguruannya itu berapa orang, atau fakultas MIPA-nya yang berapa orang gitu. Makanya teman-teman harus menuliskan seperti itu. Atau ada juga yang mintanya seperti ini. Nama ketua di depan. Habis nama ketua langsung fakultasnya ketua apa. Yang kedua, nama ininya siapa. Nama penulis keduanya siapa, fakultas penulisnya kedua di mana. Baru nama penulis ketiga, fakultasnya penulis ketiga di mana gitu. Jadi modelnya bermacam-macam ya ini gitu. Kalau yang sering-sering itu seperti ini teman-teman, yang sering saya jumpai itu yang seperti ini. Makanya saya memberikan contoh yang ini gitu. Selanjutnya yaitu instansi. Kalau disuruh nulis instansi, pasti tulisannya jawabannya Universitas 11 Maret. Kenapa nggak Surakarta? Karena sebenarnya nama universitas kita itu hanya Universitas 11 Maret tanpa Surakarta gitu teman-teman. Gitu ya. Yang benar-benar umum dan yang benar itu Universitas 11 Maret gitu. Oke, selanjutnya yaitu email. Emailnya itu yang disuruh menuliskan adalah emailnya ketuanya. Kenapa? Ini berfungsi ketika nanti teman-teman abstraknya itu lolos, maka ketuanya itu akan dikasih info lewat email, seperti itu. Biasanya IG diinfokan di IG juga, biasanya diinfokan di email juga gitu. Biasanya cuma di email saja untuk abstrak. Karena teman-teman di sini ini ya perlu digarisbawahi. Jadi kalau ketika teman-teman itu lolos abstrak, jangan bangga dulu. Karena 95 ke atas panitia itu abstraknya dilolosin teman-teman gitu ya. Jadi tujuannya apa sih mereka meloloskan abstrak? Nah, tujuannya adalah biar nanti pendaftarnya full paper itu naik gitu. Misalkan pendaftarnya 300 gitu, 300 paper masuk, yang dilolosin abstraknya cuma 50. Nah, 50 ini belum tentu kan nanti akan submit full paper gitu kan. Ada juga mungkin hanya 25%-nya, hanya 40%-nya gitu kan. Makanya kebanyakan abstrak itu tahap 1 itu kebanyakan yang lolos tuh banyak, bahkan 95 ke atas semuanya itu lolos teman-teman gitu. Jadi jangan berbangga dulu ketika abstrak kalian tuh lolos gitu. Itu belum ada apa-apanya gitu. Itu masih 10% dari perjuangan kalian gitu. Nah, selanjutnya yaitu ini. Jadi yang pertama biasanya tulisan abstraknya itu di sini. Biasanya juga ditulis di sini. Jadi tulisan abstrak tuh di sini. Abstrak .2 baru Indonesia merupakan gitu-gitu. Tapi yang umum adalah ditulis di atas seperti ini dan di bold. Ada juga yang minta di kapital, ada juga yang minta hanya awal huruf saja yang di kapital gitu. Ada yang mintanya semuanya kapital, abstrak semuanya huruf kapital gitu. Gitu ya. Oke, sejauh ini bisa dimengerti atau ada yang mau bertanya dulu? Biar nggak ngantuk. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain apa belum? Yang baru masuk gimana, ada yang mau ditanyain? Ya, silahkan kalau mau tanya dulu, nggak apa-apa. Sebelum kita jauh lagi. Atau mungkin Farah sudah mengerti sejauh ini? Insya Allah mengerti Mbak, belum ada pertanyaan. Oke, next ya. Oke, lanjut. Mbak Sofi izin ya? bertanya. Oke, silahkan boleh. Silakan. Silakan. Mbak, kalau di abstrak kayak gitu biasanya kita langsung nyebutin kayak judul dari KTI kita nggak sih Mbak? Atau cuma kayak gimana? Iya, betul Ulin. Jadi kalau di abstrak kita itu langsung nyebutin judul kita apa, judul paper kita apa. Makanya tadi di atas ya, itu
harus menuliskan lagi judulnya apa gitu. Meskipun di dalam ini kalian nanti di full paper kalian itu di cover kalian di full paper kalian ada judul ini lagi gitu. Tapi untuk di abstrak juga diminta untuk menuliskan ini. Gitu ya. Oke Mbak Sofi, terima kasih. Iya, jadi ketika nanti teman-teman itu harus memikirkan betul-betul abstrak kalian. Jadi alhamdulillah yang di Medan ini suatu keberuntungan dan pengalaman pertama bagi saya untuk ganti judul ya teman-teman. Awalnya tuh panitia nggak mau gitu. Jadi masalahnya gini, pada saat itu ide membuat lotion itu dari bunga marigold. Dari bunga marigold, cuman pas ketika kita nyari bunga marigold itu nggak ada. Lalu kita mau ganti pakai bunga kamboja putih dan juga pakai ekstrak daun pepaya gitu. Mau mix antara bunga kamboja putih dan ekstrak daun pepaya. Namun karena prosesnya oven itu di lab itu penuh ovennya, maka dari itu ini seharusnya KTI saya dengan tim yang lain, saya izin teman saya untuk meminta KTI ini karena saya juga ketuanya dan saya yang punya ide ini, saya meminta ke teman saya dari tim lain untuk mengambil KTI ini untuk difinalkan. Sebenarnya abstrak yang lolos itu bukan ini gitu. Tapi di full papernya saya ganti dengan ini gitu. Jadi awal-awalnya panitia tuh nggak mau, tapi alhamdulillah itu nggak tahu kenapa akhirnya mau gitu. Jadi teman-teman pikirkan baik-baik kalau misalkan nyari bahan ketika itu nggak ada, jangan dibuat judul nanti kalian kalau mau membuat itu kesusahan gitu. Gitu ya. Oke, next. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah ini. Ini ya. Oke, dari sini. Nah, ini adalah latar belakang teman-teman. Jadi, latar belakang membuat lotion itu, kenapa sih dibuat lotion ini? Karena ini. Karena ini yang saya ini. Oke, sampai perspektif ini. Jadi di sini mulai Indonesia merupakan negara yang rawan wabah penyakit demam berdarah. Oke, sekali lagi, teman-teman harus hati-hati. Sekarang banyak mahasiswa yang punya akun Turnitin, teman-teman. Jadi ketika abstraknya teman-teman itu similarity-nya gede, jadi intensitas kopas kalian itu tinggi, maka bisa menyebabkan abstrak kalian itu tidak lolos. Karena dewan juri yang ahli, yang sering menjadi reviewer atau pembaca atau nulis itu bakalan tahu bahasa internet dan bahasa mahasiswa gitu. Jadi diharapkan teman-teman itu bisa mengolah kalimat yang ada di jurnal untuk dibahasakan sendiri menggunakan kalimat kalian gitu. Karena kenapa? Di dalam abstrak itu belum boleh ada citasi teman-teman. Perlu diingat-ingat, belum boleh ada parafrase gitu ya. Jadi jangan menggunakan parafrase gitu. Nanti kalau bab 1 baru silahkan. Nah selanjutnya, oke nanti akan saya share. Oke. Gini. Nanti abstrak ini akan saya share ke kalian. Oke lanjutnya, yaitu kan tadi sampai prospektif itu ini Indonesia merupakan negara yang rawan wabah demam berdarah ini. Berbagai program pemerintah seperti 3M, Fogging, dan PHBS telah digalakkan. Namun menurut Kemenkes 2019, nah itu nggak boleh mensitasi. Maksudnya ini, misalkan Sofia 2020, nah itu nggak boleh ya. Gitu. Jadi jangan mensitasi gitu. Nah ini, menurut Kemenkes, ini menteri alternatif. Namun gini teman-teman, ada dosen saya yang memperbolehkan adanya sitasi, ada juga yang memperbolehkan tidak gitu. Tapi banyak yang mengatakan tidak. Nah, kenapa Mbak di sini ada Kemenkes ini kan sitasi gitu? Mungkin teman-teman akan bertanya-tanya. Nah, pada saat itu saya mau menghilangkan ini teman-teman. Jadi mau menghilangkan ini, tapi kebetulan dosen pembimbing KTI yang ini itu dosen dari prodi biologi murni. Meskipun ketuanya saya, tapi kebetulan dosen pendidikan kimia itu pada saat itu saya tembusin untuk menjadi reviewer, untuk menjadi pembimbing saya yang lagi hektik dengan urusan yang lain gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk menggunakan dosen dari biologi dan beliau mau tanda tangan di lembar originalitas karya kalau ada ini
gitu. Menurut data Kemenkes 2019 ini. Pada saat itu kita sempat debat gitu tentang citasi ini, saya sempat memperbandingkan perspektif atau gambaran atau pandangan dari dosen pendidikan kimia dengan beliau gitu. Tapi beliau tetap menolak dan tetap nggak apa-apa, kan hanya satu gitu, karena itu data, jadi biar menguatkan makanya kita kasih. Yang penting bukan nama penulis tapi badan gitu, misalkan badan statistik, badan meter BMKG kayak gitu-gitu, katanya dosen pendidikan katanya dosen biologi murni boleh gitu. Oke, selanjutnya ini kan usaha yang dilakukan masyarakat ini. Namun kita harus di latar belakang kita harus menjelaskan kenapa sih kalian itu membuat lotion gitu, kenapa kalian menginisiasi ide itu gitu. Nah, ini disebutkan. Namun obat nyamuk apakah belum ada, lotion sebelumnya ada gitu. Tapi kita namanya kita punya gagasan, punya ide, berarti ada permasalahan kan. Nah, permasalahannya harus kita angkat. Nah, permasalahan di sini adalah namun obat nyamuk bakar dan aerosol dapat menyebabkan gangguan pernafasan gitu. Nah, ini adalah permasalahan. Jadi sebenarnya sudah ada bahan yang digunakan untuk mencegah nyamuk, seperti obat nyamuk, aerosol, kayak gitu. Nah, ini banyak nyamuk Aedes aegypti sebagai vektor bisa jadi resisten terhadap obat nyamuk. Nah, kenapa lotion gitu? Kenapa kita milih sediaan lotion? Nah, ini lotion anti nyamuk paling disukai di antara produk penyegah nyamuk lainnya. Makanya kita tidak menggunakan aerosol. Tahu nggak aerosol apa? Ada yang tahu nggak? Aerosol contohnya apa? Tahu nggak? Ada yang tahu? Halo? Krisna tahu nggak, Kris? Halo, Krisna? Krisna tahu nggak aerosol itu apa sih? Karisma tahu nggak Karisma? Fuad mungkin tahu? Aerosol itu apa? Nggak tahu, Mbak. Oh, nggak tahu. Oke, makasih Fuad atas jawabannya. Ulin tahu nggak, Ulin? Aerosol itu apa? Kayak cairan gitu nggak sih, Mbak? Iya, contohnya apa? Produk yang kalian temui, contoh aerosol yang ada yang digunakan untuk membasmi nyamuk. Apa? Kayak baygon gitu nggak, Mbak? Betul. Itulah contoh aerosol. Jadi kita di sini tidak menggunakan aerosol dan kita tidak menggunakan obat nyamuk. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Nah, di sini kita memilih lotion. Nah, lotion pun sudah banyak. Apa yang membedakan lotion kita dengan lotion yang ada di pasaran gitu? Nah, di sini kita membahas ini. Lotion anti nyamuk paling disukai di antara produk pencegah nyamuk lainnya. Namun beberapa lotion anti nyamuk di pasaran sering menyebabkan alergi akibat ini ada senyawa yang namanya diethyltoluamid atau DEET gitu, yang tidak cocok dengan kulit konsumen. Karena apa? Karena senyawa ini bisa menyebabkan kulit iritasi, bahkan bisa menyebabkan kanker kulit. Jadi kalau kalian beli produk ada kandungan DEET-nya di lotion atau kayak gitu-gitu, produk kayak gitu, nah itu berarti tidak cocok untuk dikonsumsi. Mungkin 1-2 kali bagus, tapi untuk efek jangka panjangnya tidak bagus gitu ya. Jadi di sini pertama kita memaparkan masalah tentang DBD. Habis itu setelah masalah DBD sudah ada sebenarnya program-program pemerintah, sudah ada sebenarnya alternatif dari masyarakat seperti aerosol, seperti obat nyamuk, namun ada kelemahannya produk-produk tersebut. Yaitu tadi yang saya sebutkan, bisa menyebabkan pernafasan, gangguan pernafasan, makanya menginisiasi lotion gitu. Nah, setelah kita sudah masuk ke lotion, ini. Nah, ini dengan demikian produksi lotion anti nyamuk alami dari bahan alam seperti alternatif pencegah DBD tentu menjadi suatu hal prospektif. Prospektif itu menjanjikan, teman-teman. Jadi lotion, jadi kita membutuhkan lotion dari bahan alam karena itu lebih ramah lingkungan, lebih bagus untuk dikonsumsi atau digunakan oleh manusia gitu. Nah, setelah itu, setelah kita memaparkan bahwa kita mau membuat lotion, baru kita menuliskan. Jadi setelah latar belakang, terus idenya kita tadi apa, habis itu kita ini penulisan karya ilmiah ini bertujuan. Nah, yang ketiga adalah kita menuliskan tujuan. Kenapa sih kalian menulis ide ini? Kenapa sih kalian menulis esai ini? Kenapa sih kalian menulis karya tulis ini gitu? Nah, ini
bertujuan memberikan inovasi lotion anti nyamuk dari ekstrak daun patikan kebo dan daun pepaya. Nah, ini gitu. Nah, kenapa di judulnya Mbak nggak menyebutkan daun pepaya? Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Ada yang tahu? Yang belum aku tunjuk siapa ya? Farah, tahu nggak Farah? Farah, Krisna, Karisma, tahu nggak? Mungkin karena itu Mbak, kandungannya sama. Kandungannya sama. Oke, makasih Farah. Ada lagi? Karisma? Krisna? Kenapa saya nggak menuliskan daun pepaya itu di judul saya? Kenapa yang saya tuliskan adalah ininya saja, daun patikan kebonya? Karena cuman Fuad mau ngomong? Boleh Fuad, silakan. karena nggak termasuk bahan inti, Mbak. Ulin tahu? Halo, Ulin tahu? Kurang tahu Mbak. Apa? Tahu nggak? Oke, kayaknya belum ada yang tahu ya. Karena kenapa saya menuliskan itu di hanya daun patikan kebo? Jawabannya adalah karena yang digunakan sebagai senyawa aktif, yang digunakan sebagai bahan utama itu adalah daun patikan kebonya. Di sini saya lebih menekankan daun patikan kebo, lebih banyak penggunaan daun patikan kebo daripada daun pepaya gitu. Ibaratnya kalau daun patikan kebo itu peran utama, nah yang daun pepaya ini peran sampingan gitu teman-teman. Gitu. Oke, selanjutnya yang kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu, Mbak gitu? Karena kalau lotion dari daun patikan kebo saja itu sudah ada, tapi penelitiannya itu hanya satu dan belum lengkap datanya. Menurut saya gitu. Karena saya membaca itu dan baru menemukan satu jurnal itu dan belum lengkap. Makanya biar menghindari plagiarisme, saya menginisiasi ditambahin dengan daun pepaya seperti itu. Yang ketiga tadi udah tujuan kita membuat karya tulis itu. Yang keempat adalah metodenya. Metode penelitian yang digunakan yaitu eksperimen laboratorium. Nah, ketika kalian membuat produknya, jadi jawabannya metode yang kalian gunakan adalah eksperimental laboratorium. Namun, ketika kalian tidak membuat produknya atau sekedar hanya studi literatur, maka jawaban kalian adalah metode penelitian yang digunakan yaitu studi literatur gitu, atau telaah pustaka gitu boleh, tapi yang lebih familiar adalah studi literatur. Begitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kalau metodenya tadi sudah kan. Nah, ini alasan kenapa memilih daun patikan kebo. Nah, kelimpahan tanaman pepaya di Indonesia cukup tinggi, yaitu sebesar ini gitu. Oh, sebentar. Ini sepertinya saya salah abstrak sebentar. Ini kayaknya ganti yang ini sebentar. Oke, sebentar. Saya stop sharing dulu. Ini sempat ganti soalnya. Oke, saya bukakan dulu. Mungkin di sini dulu teman-teman ada pertanyaan sambil saya nyari abstraknya yang terupdate. Halo, ada pertanyaan? Dari aku belum, Mbak. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanyakan gitu. Dari teman-teman silahkan kalau mau ada yang tanyakan. Bentar. Silahkan teman-teman. Jadi matematika fair full paper. Oke. Aku coba buka ya. Bentar. Soalnya itu sempat ganti itu pada saat itu. Namanya pertama itu Marlion sebenarnya produknya itu. Balinese Marigold and Papaya Leaf Lotion. Itu yang pertama judul abstraknya. Cuman pada saat itu bunga marigoldnya itu yang susah. Itu bunga namanya bunga ulam Raja Bali namanya. Ulam Raja Bali. Nama ilmiahnya marigold. Sebentar, saya lupa filenya apa saking banyaknya KTI. Marigold.
Mungkin ini. Ya. Oke, boleh kalian ngomong, tanya, boleh. Oh, ini nggak ada ini. Oke. Ya udahlah, baru ketemu yang ini. Aku lanjutin ya, nggak apa-apa pakai yang ini. Oke, nanti intinya tuh sama, cuman ininya aja yang beda tulisannya. Intinya sama, urutannya tuh kayak gitu. Oke, sudah terlihat lagi? Halo, udah terlihat? Oh, ini. Sudah, Mbak. Oke, sudah ya. Nah, ini. Nah, setelah metodenya ini adalah alasannya, yaitu alasan kelimpahan tanaman pepaya di Indonesia cukup tinggi, yaitu sekitar 830 ton. Sementara ya ini. Jadi kenapa mengambil dua bahan tersebut? Kita harus membranding atau menguatkan pembaca. Karena alasan penulis itu apa sih? Kenapa pakai ini gitu? Alasannya yang pertama yaitu bunga kelapa tadi karena dia tumbuh di Indonesia itu sangat luas gitu, sangat banyak gitu, yaitu 830 ton per tahun. Nah, sementara daun patikan kebo itu mengandung senyawa yang dapat mensubstitusi. Mensubstitusi itu menggantikan kandungan DEET tadi, karena DEET itu tidak bagus, itu senyawa kimia yang bagus, gunakan jangka panjang, makanya digantikan dengan daun patikan kebo sebagai bahan aktif pembuatan lotion. Nah, ini. Nah, daun pepaya itu ini, jadi kita harus spesifik lagi. Selain karena persebarannya sangat tinggi, itu tidak cukup menguatkan pembaca. Nah, ini ada lagi, yaitu ada senyawa alkaloid, triterpenoid, steroid, flavonoid, saponin, dan juga tanin. Nah, ini di sini lebih ditekankan adalah flavonoidnya, yaitu kan setiap tumbuhan, teman-teman kalau tahu, setiap tumbuhan itu banyak mengandung senyawa-senyawa ini, alkaloid, terpenoid, steroid, flavonin, tanin, kayak gitu tuh banyak gitu. Hampir semua tumbuhan tuh ada. Cuman di dalam daun pepaya itu ada kandungan flavonoid khususnya yaitu quercetin ini yang banyak dan itu bagus untuk anti nyamuk seperti itu. Yang berfungsi untuk pencegah hinggapnya nyamuk. Makanya dia itu mampu. Nah, ini adalah yang kita gunakan nanti ketika kita lolos di babak final, teman-teman. Jadi misalkan kalian belum uji klinis, belum uji ke nyamuknya, dengan kalian pinter-pinter menelaah jurnal, dengan kalian pinter-pinter melihat kandungan bahan yang kalian pakai ketika kalian itu nge-lab ya, atau seumpama aplikasi kalian lebih tahu dalam tentang itu akan memudahkan kalian untuk menjawab pertanyaan dewan juri gitu. Kebanyakan 95% ke atas mesti ditanyain tentang kenapa sih membuat ini gitu. Apa novelty, kalau kalian ditanyain novelty-nya apa, kebaruannya apa gitu. Dan nanti kalian bisa menjawab. Kalau novelty karya ini adalah satu, karya ini belum ada produk yang serupa seperti ini, yaitu belum ada produk lotion anti nyamuk dari daun patikan kebo yang dikomersilkan dengan tambahan daun kelapa tadi gitu. Gitu. Selanjutnya setelah ini yaitu bahan-bahan yang kalian gunakan tuh apa gitu. Misalkan kalian nge-lab bahan-bahannya apa saja gitu. Alatnya nggak perlu disebutkan. Misalkan kalian sudah abstraknya itu biasanya 250 sampai 500 kata. Kalau kalian kebanyakan misalkan lebih ya, bahan-bahannya nggak kalian cantumkan pun juga nggak apa-apa sebenarnya. Jadi hukumnya ini sunnah ya untuk bahan-bahan dicantumkan gitu. Nah, yang terakhir itu teman-teman harus ada ini. Dengan adanya alternatif lotion, diharapkan prevalensi penderita DBD di Indonesia dapat menurun. Ini adalah harapan teman-teman, kira-kira dengan produk teman-teman nanti bisa mengatasi apa sih? Ya, seperti itu. Jadi diingat kembali bahwa karya yang kita buat ini, ide yang kita buat ini, yang pertama harus solutif mengatasi permasalahan, yang kedua adalah aplikatif bisa diterapkan di masyarakat, yang ketiga diusahakan sustainable atau bisa berkelanjutan seperti itu.
Nah, yang tidak kalah penting lagi adalah kata kunci atau keyword. Tergantung panitia mintanya apa. Kadang panitia mintanya kata kunci. Ada panitia yang mintanya ditulis dengan keyword. Habis keyword tidak ada spasi teman-teman, langsung tanda titik dua. Jadi kata kunci titik dua nggak boleh, kata kunci spasi titik dua itu sudah menyalahi aturan penulisan seperti itu. Nah, keyword atau kata kunci itu biasanya ditulis miring dan harus di bold. Dan di awal kata harus diawali huruf kapital. Misalkan lotion anti nyamuk, berarti L-nya ini harus kapital. DBD karena dia itu istilah kepanjangan, maka harus dia masing-masing harus ditulis kapital. DEET pun juga gitu. Daun pepaya ya. Ini daun patikan kebo ya. Oh ya, sorry, ini anti nyamuknya A-nya harusnya juga ikutan besar. Jadi lotion anti nyamuk, L-nya besar, A-nya juga besar, seperti itu. Oke, itulah cara membuat abstrak. Nah, harapannya setelah ini teman-teman bisa membuat abstrak. Deadline-nya tergantung nanti teman-teman sepakati sama LO, maksimal 1 minggu. Kenapa saya tekankan seperti itu? Kalian kalau mau berkarya, kalian kalau mau lomba, kalau kalian nggak dipaksa, kalian nggak akan jalan seperti itu. Dulu saya semester 3, kalau saya nggak dipaksa kakak tingkat saya, nggak mungkin saya bisa seperti ini. Nggak mungkin saya sampai sekarang bisa lomba-lomba dan sering menang ya teman-teman daripada kalahnya. Kalau kalian nggak dibiasakan, nggak dibudayakan mulai sekarang, itu budaya males akan melekat di dalam diri kalian gitu. Harapannya teman-teman yang ikut sekolah kepenulisan memiliki skill yang lebih daripada teman-teman yang tidak ikut belajar di luar sana gitu. Dan harapannya teman-teman di sini nanti ilmunya bisa di-share ke teman-teman yang lainnya. Begitu. Silakan kalau ada pertanyaan, kita masih ada sisa waktu. Silakan teman-teman yang mau bertanya mengenai abstrak yang sudah dijelaskan sama Mbak Sofia. Mbak, itu untuk tugas abstraknya untuk yang peserta sekolah kepenulisan aja atau untuk LO juga? Kalau LO mau bikin juga nggak apa-apa. Boleh, kalau mau bikin. Ya, coba nanti aku diskusiin sama Sinta sama Rika juga. Oke, boleh. Ini BTW Rika sama Sinta nggak bisa join ya? Oh iya. Gimana? Kayaknya ada yang mau bertanya. Ulin mau bertanya, silakan. Nanti itu abstraknya berarti individu ya Mbak? Nggak per kelompok? Yes, individu dulu ya. Kita biasakan untuk nulis sendiri dulu. Nanti kalau menuju full paper, teman-teman bisa memilih misalkan Ulin buat, Krisna buat, Karisma buat. Misalkan kalian bertiga sekelompok gitu. Nanti asal kalian bertiga itu kalian silahkan bicarakan dengan teman setim kalian. Kira-kira karya yang mana yang paling bagus, ide yang mana yang paling bagus, dan kita ajukan ke lomba. Harapannya sebelum sekolah penulisan selesai, teman-teman sudah punya full paper yang benar-benar full paper yang tidak asal-asalan dan sudah saya koreksi untuk disubmitkan ke lomba seperti itu. Siap Mbak Sofi, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Mbak, izin tanya. Oke, silahkan Karisma. Nah, untuk metode penelitian itu ada perbedaan penilaian nggak? Misalnya yang satu eksperimental, yang satunya cuma telaah pustaka aja. Nah, itu ada perbedaan nilai nggak dari situnya? Oke, terima kasih Karisma. Kalau saya menjadi dewan juri, ada perbedaan nggak gitu? Tentu ada Karisma. Perbedaannya apa? Nah, nanti pinter-pinternya kita untuk menjelaskan di abstrak dan juga nanti kalau lolos abstraknya menjelaskan di full papernya tentang alasan kita kenapa hanya studi literatur. Nah, kalau bisa teman-teman, saya tekankan lagi, misalkan kalian studi literatur saja, jangan sampai hanya studi literatur dan kalian tidak mengkreasikan atau meng-create ide kalian itu ke dalam sebuah bagan atau gambar. Harapannya teman-teman, meskipun kalian itu hanya telaah pustaka, harapannya ada gambaran yang bisa kalian gambarkan, yang bisa kalian jelaskan gitu. Seperti itu adalah yang bisa mendongkrak nilai kalian di full paper, di karya kalian untuk menuju 10 besar gitu. Ketika saya mengoreksi esai, karena alhamdulillah dapat amanah juga beberapa kali, insya Allah nanti besok minggu juga jadi juri esai di UIN Wali Songo, pesertanya adalah mahasiswa sejateng DIY.
Itu juga saya melihat ketika ini mahasiswa, ini anak bisa mengkreasikan, bisa meng-create, bisa membuat idenya itu dalam sebuah gambar, meskipun studi literatur membuat aplikasi, tapi dia udah tahu fitur-fiturnya nanti mau siapa aja, mitranya siapa saja, dia mau collab sama siapa saja, anggarannya berapa, nah itu lebih konkret. Jadi ide dia itu lebih konkret, nggak benar-benar abstrak gitu. Jadi nggak ngambang gitu teman-teman. Gitu ya, Karisma. Iya Mbak, makasih. Oke, any else? Silakan yang lain. Izin bertanya, Mbak. Silakan Farah. Biasanya kan kalau abstrak kan katanya itu jumlah katanya itu dibatasi 250-500 kata. Nah, gimana sih Mbak tipsnya supaya dalam 500 kata itu bisa tersampaikan semuanya? Oke, sama-sama. Jadi tipsnya adalah ketika kalian itu kan biasanya kenapa sih Mbak tadi latar belakangnya kok banyak banget gitu, proporsi latar belakangnya banyak banget gitu. Karena pada saat itu teman-teman, saya udah menginisiasi adanya ide produk itu mau saya buat gitu, tapi saya bakalan membuatnya setelah saya dinyatakan lolos ke full paper baru saya buat gitu. Makanya tadi latar belakang saya sudah produknya itu sudah jadi, misalkan kalian membuat aplikasi sudah jadi dan sudah digunakan oleh user, sudah digunakan oleh banyak orang, maka teman-teman bisa menuliskan hasilnya apa gitu. Makanya tadi coba kalian perhatikan lagi di abstrak saya. Di abstrak ini belum ada kan hasilnya seperti apa, belum ada kan? Belum ada. Oke. Saya stop sharing dulu. Tak kasih tahu perbandingannya dengan abstrak yang sudah ada penelitiannya. Bentar. Semangat produktif 2020 filenya. Oke, yang di UNES kalau nggak salah kemarin. Oke, sebentar. Ini adalah abstrak yang dimana sudah ada hasilnya. Jadi kalau sudah ada hasilnya, nggak bisa ini. Sebentar. Ada kayak. Oke, saya akan share screen. Contoh abstrak yang mana dia itu sudah ada hasilnya. Teman-teman bisa melihat? Ini di full paper. Makanya kalau di full paper itu hanya tulisan abstrak tanpa ada nama penulis dan lain-lain. Tapi kalau hanya abstrak saja yang disubmit di tahap pertama itu harus mencantumkan nama penulis, instansi seperti itu ya. Judul gitu. Nah, ini karena di full paper. Jadi abstrak langsung isinya apa. Nah, ini bisa dilihat ya. Di sini sudah ada hasilnya. Nah, sebentar. Sudah bisa terlihat belum? Sudah, Mbak. Oke, ini yang saya blok. Hasil fisik Cico, bacanya Kiko ya. Cico green berupa krim yang berwarna putih kekuningan, berbau air mawar, homogen, stabilitas baik, memiliki pH 6. Nah, itu karena sudah diuji gitu. Saya bisa mengatakan ini pH-nya 6 karena sudah diuji, pakai uji pH gitu. Nah, ini diperoleh hasil terbaik sebesar 15,50 ppm dengan formulasi 2:1, di mana 2 itu dari limbah kulit semangka, satunya itu dari serabut kelapa. Ini membuat tabir surya atau sunscreen, kalian terkenal dengan nama sunscreen. Hampir sama dengan lotion gitu. Nah, ini ada uji antioksidannya, formulasi terbaik segini gitu. Nah, harapannya dengan adanya inovasi ini diharapkan dapat menjadi alternatif natural sunscreen untuk melindungi kulit dari paparan sinar UV seperti itu. Nah, itu kalau sudah ada hasilnya, itu latar belakangnya lebih sedikit. Nanti saya kasih abstraknya ini nanti.
Oke, begitu ya. Nah, kira-kira gimana caranya biar ininya pas? Biar ininya pas. Itu kan kalian kalau membuat Word, kalau kalian membuat karya, itu kan ada kan apa namanya? Ada kan ininya sampai saya lupa. Jumlah katanya itu kan ada kan? Nah, disitulah teman-teman, nanti kalian bisa melihat ini pas apa enggak, sudah 500 apa enggak. Jadi kalian tidak ini satu-satu gitu. Jadi kalau kalian ngitung satu-satu kan juga capek, itu kan juga udah ada di bawah Word kalian. Kan udah berapa kata. Nanti ketika kebanyakan kira-kira kalian minta tolong ke teman kalian atau minta tolong ke saya, Mbak tolong dikoreksi abstraknya ini kira-kira yang perlu dikurangi yang mana gitu. Ntar kalau teman-teman sudah kebiasaan nulis abstrak, teman-teman bakalan tahu, oh abstrak yang baik itu seperti ini, abstrak yang kebanyakan kata-kata yang kurang penting itu seperti ini, kalian bakalan tahu. Karena saya sering ngoreksi abstrak-abstrak teman-teman, kakak tingkat, teman-teman saya, adik-adik kelas, jadi sudah insya Allah sudah paham lah ini yang kebanyakan tuh di bagian mana gitu. Mungkin teman-teman untuk awalnya emang teman-teman membutuhkan bantuan orang lain untuk membaca karya kalian gitu. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Silahkan, ada pertanyaan lagi? Halo? Sambil saya menunggu peserta untuk presentasi proyeknya yang leaders. Silahkan teman-teman, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, nanti saya cukupkan. Saya tunggu 1 menit lagi ya. Kalau nggak ada, nanti saya cukupkan. Oke, silahkan dipikirkan. Susah atau mudah, gitu. Kalau XC, teman-teman nggak perlu membuat abstrak, gitu. Tapi penyemangatnya di KTI adalah KTI itu hadiahnya lebih besar teman-teman dan lebih menantang kalau menurut saya. Makanya saya lebih banyak berkecimpung di dunia karya tulis ilmiah daripada di IC sendiri. Gitu. Ada pertanyaan? Belum ada Mbak kalau dari aku. Oke, belum ada. Oke, kalau belum kalau cukup silahkan saya kembalikan ke Deumi, silahkan ditutup. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Sofia atas ilmu yang disampaikan pada malam ini. Semoga teman-teman sudah paham ya, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Nanti bisa dilihat lagi rekodnya di YouTube ya, nanti Mbak? saya share di YouTube ya. Oh ya, nanti teman-teman yang baru tadi joinnya telat bisa kembali lihat di YouTube gitu. Oke, mungkin dari saya itu aja. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya sebagai moderator mohon undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman diramaikan saja grupnya gitu. Kalau grupnya sepi nanti nggak ter-up gitu. Karena saya mementori di teknik kimia iya, di FEB UNS iya, di luar kampus iya, makanya grup itu nggak terini gitu, nggak bisa saya pin karena di pin maksimal kan 3 grup ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa sering aktif di grup biar grupnya itu maksimal, biar nggak sepi ya, gitu ya. Nanti tolong disepakati sama LO, Deumi, tolong tugasnya abstrak maksimal 7 hari. Terserah kalian mau ambil 7 hari, 6 hari, pokoknya harus maksimal 7 hari, gitu ya. Oke, Mbak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Sofia. Sama-sama.